Perkenalkan, saya Ida Bagus Budidharma Kusuma. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penata laksanakan shock hipovolemik dalam rangka menjalani penelitian klinik media di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana periode 8 hingga 21 Juni 2020. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari shock. Shock merupakan gambaran klinis dari kegagalan sirkulasi yang mengakibatkan penggunaan oksigen seluler yang tidak adekuat. Shock dapat didiagnosis melalui anamnesis maupun pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang, di mana menilai terdapat gejala klinis yang sesuai, hemodinamik, dan juga biokimia yang terjadi, yang terbagi menjadi 3 komponen, yaitu hipotensi, di mana dalam keadaan tekanan darah sistolik di bawah 90 mm air raksa atau MAP di bawah 70. Yang kedua adalah hipoperfusi, di mana keadaan akral dingin dan juga produksi urin di bawah 0,5 ml kg per berat badan per jam atau disebut dengan oligouri. Dan yang ketiga adalah peningkatan laktat, itu ditandai dengan metabolisme intraseluler oksigen yang tidak normal. Berikutnya adalah patofisiologi dari shock hipovolemik. Pertama, itu adalah terdapat 4 komponen dari patofisiologi shock hipovolemik, di mana keempat komponen ini tidak dapat dipisahkan, yaitu yang pertama adalah kehilangan cairan, yaitu kondisi hipovolemia. Yang kedua adalah disfungsi jantung atau faktor kardiogenik. Yang ketiga adalah obstruksi, contohnya emboli paru. Dan yang keempat adalah kondisi anafilaksis maupun sepsis. Terdapat 3 stadium dari patofisiologi shock hipovolemik, di mana stadium pertama yaitu adalah stadium kompensata, yang didefinisikan sebagai kompensasi tubuh dapat mengembalikan fungsi sirkulasi tanpa intervensi. Di mana pada stadium ini, tubuh masih dapat mengkompensasi kondisi yang terjadi, di mana mekanisme kompensasinya itu berupa mengembalikan volume intravaskular dengan absorpsi air dari saluran cerna, konsentrasi air yaitu melalui garam oleh ginjal, dan rasa haus. Selanjutnya, apabila tubuh tidak dapat mengkompensasi kondisi tersebut, akan masuk pada stadium progresif, di mana didefinisikan sebagai keadaan yang cenderung memburuk yang akan mengakibatkan kematian jika tidak diterapi, di mana akan timbul feedback positif yang menurunkan cardiac output karena terjadi kegagalan vasomotor dan terjadi peningkatan permeabilitas kapiler. Dan stadium yang terakhir adalah stadium irreversible, di mana apabila saat stadium progresif terjadi, apabila pasien tidak diberikan terapi yang baik maupun terapi yang cepat, akan lanjut pada stadium irreversible, di mana shock berlanjut hingga segala terapi tidak bisa mengembalikan fungsi tubuh, atau transfusi atau terapi lainnya gagal. Pertama, kita sangat penting untuk mengetahui komposisi dari cairan tubuh dari manusia, di mana 40% terdapat dari bagian padat, yang terdiri dari tulang, kuku, otot, rambut, dan juga jaringan lain. 60% lainnya adalah bagian cair, yang terdiri dari cairan intraseluler, di mana sebanyak 40% dari berat badan, dan ekstraseluler sebanyak 20% dari berat badan. Cairan ekstraseluler tersebut dibagi lagi menjadi 3, yaitu intravaskular, yaitu 5% dari berat badan,
yaitu yang kedua adalah interstisial, di mana sebanyak 15% berat badan, dan transseluler, itu 1-3%, di mana terdiri dari cairan sinovial, intraokular, dan lain-lain. Pertama-tama, sangat penting untuk mengetahui definisi dari syok hipovolemik tersebut. Syok hipovolemik didefinisikan sebagai kondisi syok yang terjadi akibat berkurangnya volume plasma di intravaskuler. Penyebabnya dapat beragam, di mana salah satunya adalah trauma, yaitu perdarahan, yang kedua adalah dehidrasi berat oleh karena muntah, diare, dan juga luka bakar. Penyebab utama dari syok hipovolemik itu adalah perdarahan yang dapat menurunkan filling pressure sirkulasi dan kemudian menurunkan venous return. Berikut adalah derajat syok berdasarkan perkiraan hilangnya darah atau estimated blood loss yang digambarkan pada laki-laki dewasa dengan berat badan 70 kg. Terdapat 4 kelas, di mana pada kelas 1 ditandai dengan banyaknya darah hilang, yaitu di bawah 750 ml, di mana darah yang hilang yaitu di bawah 15% estimated blood volume. Lalu juga pada tanda vital pada kelas 1 masih didapatkan normal, sehingga tubuh masih dapat mengkompensasi kondisi yang terjadi pada kelas 1. Selanjutnya adalah kelas 2, di mana darah yang hilang yaitu sebanyak 750 hingga 1.500 ml. Lalu juga persentase estimated blood volume darah yang hilang yaitu 15% hingga 30%. Pada kelas 2 terjadi takikardi, di mana di atas 100, tekanan darah masih dalam kondisi normal, dan tekanan nadi menurun yang disebabkan oleh tekanan darah diastol yang meningkat akibat dari aktivitas katekolamin. Pada respirasi kelas 2 masih didapatkan normal, yaitu 20 hingga 30. Yang berikutnya adalah kelas 3, di mana darah yang hilang itu sebanyak 1.500 hingga 2.000. Lalu juga persentase estimated blood volume darah yang hilang yaitu 30% hingga 40%. Di sini terjadi takikardi, tekanan darah yang menurun, dan juga tekanan nadi yang menurun. Lalu juga terjadi taki penuh, di mana respirasinya 30 hingga 40. Lalu juga pada kesadaran akan terjadi gelisah dan juga bingung. Lalu yang selanjutnya adalah kelas 4, di mana darah yang hilang itu di atas lebih dari 2.000 ml. Lalu jika persentase estimated blood volume-nya itu di atas 40%. Di sini nadinya itu ditemukan di atas 140, tekanan darah mulai menurun, di mana sistol menurun, diikuti dengan tekanan darah diastol yang susah untuk diperiksa, sehingga menyebabkan tekanan nadi semakin menurun. Di mana pada kelas 4, produksi urin tidak ada, dan kesadaran yang terjadi itulah bingung dan letargik. Penata laksanaan awal dari syok hipovolemik itu seperti biasa, yaitu airway, breathing, dan juga circulation, di mana dari ventilasi dapat kita berikan oksigen secepatnya, di mana bertujuan untuk mencegah terjadinya hipertensi pulmonal. Selanjutnya adalah terapi cairan, di mana bertujuan untuk meningkatkan curah jantung, di mana dalam pemberian terapi cairan sangat penting untuk melakukan monitoring cairan agar tidak terjadi pemberian cairan yang berlebih.
sehingga berdampak pada terjadinya komplikasi-komplikasi dari terapi tersebut. Apabila dari pasien setelah diberikan terapi ventilasi maupun cairan masih dalam kondisi hipotensi, dapat diberikan terapi pemberian agen vasoaktif berupa agonis adrenergik, yaitu norepinephrine, dengan tujuan untuk meningkatkan MAP dari pasien. Penata laksanaan shock hipovolemik, di mana pertama, jangan berikan cairan apapun melalui mulut. Yang kedua, periksa airway, breathing, maupun circulation. Lalu jika hipotermia dengan membuat pasien nyaman dan hangat. Jika ditemukan cedera kepala, leher, maupun punggung, dapat dilakukan minimalisasi manipulasi posisi pasien. Jika ditemukan perdarahan eksterna, tekan luka untuk mencegah terlalu banyak volume darah yang keluar. Apabila ada benda asing yang masih menancap pada pasien, jangan dicabut, karena hal tersebut dapat menyebabkan perdarahan aktif. Selanjutnya, lakukan elevasi kaki 30 hingga 45 derajat untuk memberikan kesempatan vaskularisasi ke organ-organ yang penting. Selanjutnya adalah cairan shock hipovolemik, di mana ada dua, yaitu cairan resusitasi maupun cairan rumatan. Cairan resusitasi itu terdiri dari kristaloid maupun koloid. Pemberian cairan resusitasi atau cairan awal ini bertujuan untuk mengganti kehilangan cairan dalam fase akut seperti pendarahan maupun GI loss. Contoh dari kristaloid yaitu adalah normal salin, di mana bersifat isotonik, dan juga ringer laktat bersifat hipotonik, di mana pada pasien yang mengalami trauma, pemberian ringer laktat sangat dianjurkan. Kemudian dapat diberikan cairan rumatan, yaitu elektrolit, air, maupun nutrisi, di mana bertujuan untuk mengganti kebutuhan cairan yang normal, di mana terdiri dari IWL, urin maupun feses, dan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pasien. Selanjutnya adalah terapi resusitasi, di mana bertujuan untuk mengekspansi volume intravaskuler dan mengembalikan venous rhythm sehingga curah jantung meningkat, lalu juga memperbaiki maldistribusi cairan tubuh, mengembalikan profesi target organ, di mana dalam terapi resusitasi terdapat cara pemberian terapi awal, di mana memberikan cairan kristaloid seperti normal salin maupun ringer laktat yang dihangatkan sebanyak 1 hingga 2 liter untuk dewasa dan 20 ml per kilogram berat badan untuk anak. Selanjutnya, amati respon terapi. Jika masuk dalam kategori transient, respon akibat dari pendarahan yang masih berlangsung dapat dipertimbangkan untuk memberikan transfusi. Adapun indikasi diberikannya transfusi, yaitu transient response, terjadinya perdarahan aktif pada pasien, dan juga hasil dari pemeriksaan darah lengkap di mana ditemukan hemoglobin di bawah sama dengan 8 gram per desiliter. Adapun respon-respon dari terapi yang diberikan ada 3, yaitu rapid, transient, minimal, atau no respon. Pada respon rapid, itu terjadi pada kehilangan cairan di bawah 20% estimated blood volume, di mana respon yang terjadi akan cepat saat diberikan terapi cairan awal, dan juga saat diberikan terapi cairan awal, hemodinamika akan stabil. Yang kedua adalah transient respon, di mana pasien merespon terapi yang diberikan yaitu terapi cairan awal, namun saat diberikan terapi dengan dosis rumatan,
kondisi memburuk. Pada transient respon ini, apabila didapatkan perdarahan aktif maupun hasil dari pemeriksaan darah lengkap, yaitu Hb di bawah sama dengan 8 gram per desiliter, dapat dipertimbangkan untuk melakukannya transfusi darah. Yang ketiga adalah minimal atau no respon, di mana pasien tidak merespon terapi cairan awal, sehingga diperlukannya terapi definitif lain untuk menghentikan perdarahan. Contoh dari terapi definitif lain itu adalah operatif maupun embolisasi. Berikut adalah kelebihan maupun kekurangan dari cairan kristaloid, di mana kelebihannya adalah komposisi elektrolit yang seimbang, lalu jika tidak ada risiko alergi, tidak mempengaruhi hemostasis, dan biaya yang terjangkau. Tetapi cairan kristaloid memiliki kekurangan, di mana butuh 3 hingga 4 kali dari jumlah perdarahan, sehingga terdapat risiko edem, risiko hipotermia, risiko hiperkloremia pada penggunaan normal salin, dan lama kerja yaitu antara 90 menit. Sedangkan pada koloid, di mana kelebihannya adalah bertahan lama di intravaskular, lalu juga kebutuhannya sama dengan jumlah perdarahan, risikonya edem minimal, meningkatkan airan mikrovaskular. Sedangkan kekurangannya adalah kelebihan beban cairan, menyebabkan mengganggunya hemostasis, dan mempengaruhi fungsi ginjal, lalu juga dapat terjadi risiko alergi, dan juga biaya yang sangat mahal. Sekian dari presentasi saya mengenai shock hipovolemik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan.